Jadi gimana, Kang? Mau nikahin aku kan? Ya ntar dinikahin, sabar ngapa? Kayak terus-terusan ngomong ngepuyeng kepala juga, kayak mau pecah. Ya kan orang tua kamu juga nggak ngerestuin ibu kamu. Masa digituin aja langsung kecep? Berjuang dong. Ya berjuang. Apa kita kawin lari aja ya, Kang? Ujuh buneng kawin lari. Capek kali. Ya udah, pokoknya intinya kamu nikahin aku atau kita putus sekarang. Iya ntar dinikahin lah. Cerewet amat sih puyeng. Jangan pakai lama ya. Iya ntar GPL. Udah dah. Ntar lah diomongin lah. Nah, malah ninggal. Setengah ustaz. Lihat air minum udah kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana emang bro, sehat? Sehat, lemes Pak Ustadz. lemes lagi. Setiap ketemu lemes ya Pak Ustadz. Nah, ya harusnya ada dong waktu kapan ketemu kita lagi happy, lagi gembira. Gini Pak Ustadz nih, kan pacar saya tuh pengen dinikahin Pak Ustadz. Cuman saya bingung Pak Ustadz. Bingungnya? Bingungnya bukan karena biaya Pak Ustadz. Orang Terus? tuanya nggak setuju. Oh, jadi orang tuanya tuh cewek sama ente nggak setuju? Nggak setuju. Orang dua-duanya Dua-duanya. nggak setuju sama ente? Iya. Alhamdulillah. Ya elah. Alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah ente jadi lagi diuji sama Allah maksudnya gitu. Nah, itu kan saya baru paham Pak Ustadz. Iya, pokoknya kalau ada masalah setelah kita ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetap ucapin alhamdulillah. Bisa jadi masalah yang lagi di hadapan kita itu sengaja Allah kasih buat ngedewasain kita ke depan. Emang alasannya apa itu orang tua nggak setuju sama ente? Alasan yang paling utama? Karena nggak tahu Pak Ustadz, kayaknya dari wajah kali. Kalau itu nggak usah diomongin, itu mah udah. Tambah perih aja batin gua. Bukan solusi ini mah. Jadi memang ya orang tua itu wajar ketika pengen dapet mantu yang terbaik. Tapi yang orang tua harus ingat adalah ketika calon suami atau calon istrinya satu iman itu udah rezeki banget, udah cakep. Karena begitu banyak orang yang menikah dalam keadaan beda akidah. Kan banyak tuh yang viral. Iya. Suaminya muslim, istrinya non muslim atau sebaliknya. Itu aja sebenarnya satu hal yang akan menjadi masalah di hari depan. Kan ibadahnya masing-masing beda. Iya. Sekarang suaminya muslim, istrinya non muslim. Nah nanti masa mau diajak sholat kan nggak mungkin. Jadi ketika sesama muslim itu udah rezeki bagus banget. Nah makanya sebenarnya ketika orang tua harim ente itu melihat, wah ini kayaknya ekonominya kurang nih, mungkin ya. Wah wajahnya kayaknya dilihat-lihat nih 5.003 nih. Terus Pak Ustadz, terus. Ya itu ini kan contoh. Maksudnya ngomong orang tuanya sono bukan aneh, cuman apa adanya aja nih sampai ini. Tapi ada juga Pak Ustadz nih yang lagi heboh juga, makanya saya agak ngeri-ngeri kayak minder gitu. Itu kan ada tuh yang viral juga tuh artis nikah tapi satu akidah, yaitu si Ari Kriting. Itu cuman ya orang tua ceweknya nggak setuju katanya. Gitu. Sebenarnya sih orang laki-laki beda sih sama orang dulu ya. Zaman orang tua kita, kakek nenek itu kalau punya anak perempuan, ada anak laki mau ngelamar, mau minta, yang ditanya satu, lu bisa ngaji nggak? Itu orang lu nih. Lu bisa ngaji nggak? Mau yang mau nilai itu agamanya. Lu bisa baca Quran nggak? Coba baca. Lu udah hafal berapa juz? Guru ngaji lu siapa? Tuh yang ditanya. Orang tua lu siapa? Kalau sekarang kan enggak, dilihat ngintip main jendela kayak di sinetron. Wah, naik motor doang nih. Nah, yang berikutnya lagi orang tua itu lebih ngeliat fisik. Wah, tinggi ini, ganteng, ini nggak malu-malu ini. Turunan juga ntar oke nih gitu. Ada yang pas dilihat fisiknya, wah, ini beda
beda fisik nih, anak gue cantik, masa dia mau kawin sama buntelan sampah kan gitu. Misalnya bukan ente yang lain. Sekalian aja kadal merah. Kadal merah. Jadi gitu. Sebenarnya ada orang tua yang lihat fisiknya ada, melihat hartanya ada. Tapi sebenarnya akan jadi masalah di kemudian hari kalau yang dilihat cuman yang bersifat zohir. Zohir ya. Zohir itu yang bisa dilihat mata. Melihat wajahnya ganteng. Oh, cakep nih, pengusaha, perusahaannya di mana-mana. Suatu saat bisa aja bangkrut. Iya enggak? Iya benar. Keturunannya keturunan orang alim, atau jangan-jangan keturunan orang jahat nih. Itu juga bukan jaminan. Nah, makanya sebaik-baiknya orang tua itu adalah yang ketika si anak ingin dinikahi kalau perempuan atau ingin menikahi kalau laki-laki, yang lihat apa kebaikannya. Ini calon mantu gue emang belum kerja sih, ya muka nggak jelek-jelek amat lah, diajak kondangan yang mantu kayaknya nggak malu-maluin gitu. Terus silsilah bagus kok, bukan dari turunan orang jahat, orang beragama, udahlah bismillah, duit bisa dicari. Tapi itu kalau calon mertua gue kalau setiap gue ke situ ngapel, terus itu bawahnya kayak lihat gue tuh sawan aja gitu, gitu mulu. Calon mertua, bukannya semua orang begitu lihat ente? Ya Allah, tambah-tambahin lagi gitu. Jadi pokoknya ada indikasi nggak seneng lah ya. Iya. Ya udah berusaha aja terus. Yang penting tugas seorang laki-laki meyakinkan calon mertua kalau si laki ini memang yang terbaik gitu. Iya. Secara ekonomi bisa dicari, secara wajah insya Allah nggak malu-maluin lah. Jadi bukan tolak ukur juga sih kalau masalah wajah, namanya hati. Anak itu bisa kita rumahin tubuhnya, fisiknya, badannya. Tapi ketika dia demen sama orang lain, nggak bisa kita atur-atur selama masih satu agama. Kan jelas, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah Islam dengan segala aturannya. Iya, benar-benar. Makanya kalau kasus temen artis kita tadi, ketika nggak disetujuin, yang terbaik itu tetap minta redo. Teredo ya. Nah, yang penting secara syarat dan rukun menikahnya sah. Walaupun orang tua nggak datang, diwakili sama yang lain, kewajiban anak itu tetap taat, patuh, menghormati. Iya. Jangan sampai ninggalin orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua, segalak-galaknya orang tua, sama anak tuh nggak bakal pernah ngegigit anaknya sendiri. Gitu. Benar Pak Ustadz nih. Apa tuh? Calon bini saya ngajak kawin lari, tapi saya kayaknya bukan pelari itu. Ya, sebaik-baiknya pernikahan itu ketika yang menikah bukan kedua mempelai aja, cowok sama cewek, tapi dua keluarga besar ini juga ikut menikah. Maksudnya orang tua si cewek jadi orang tua si laki, orang tua laki jadi orang tua si cewek. Kenal sepupu-sepupu suaminya kenal keponakan istrinya kenal semua. Jadi itulah indahnya berkeluarga, silaturahim. Nah gitu. Ketika tidak ada itu kan sayang, yang lebih afdol. Tapi di saat menikah tanpa restu orang tua, ketika itu seagama, selama memang tadi yang saya sampaikan si orang tua diwakili oleh orang lain karena emang nggak setuju, tapi seagama udah bismillah. Bismillah boleh ya. Ya terus berdoa mudah-mudahan orang tua suatu saat diberi hidayah, dikasih petunjuk supaya merestui gitu. Udah pokoknya mah kalau sebaik-baiknya pernikahan itu ketika disetujui orang tua gitu aja. Orang tua ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ingat, kewajiban orang tua itu hanya sebatas menghantar anak menikah dengan pasangan yang menurut anaknya cocok, pas, sehati. Jangankan menikah ya, sampai berumah tangga saja orang tua itu tidak berhak untuk ikut campur. Gitu berarti saya paham nih sekarang nih. Aman ya? Aman. Ya kita doain aja lah, mudah-mudahan teman artis kita itu ya sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, dia tetap berbakti sama orang tuanya. Amin. Tidak ada benci gitu ya. Amin. Berarti itu Supaya kesimpulannya. Betul. Iya. Supaya nggak ada benci di antara kita ngopi dulu. Ngopi santuy. Santuy berkah. Ya. Pak Ustadz kopinya bening lagi.